Jika saya katakan bahwa satu-satunya hal yang memisahkan Anda dari semua yang Anda inginkan adalah pikiran Anda sendiri, bukan keberuntungan, bukan bakat, dan bukan keadaan, melainkan kemampuan Anda untuk melatih pikiran, mendisiplinkan emosi, dan tetap tegar bahkan ketika dunia mengatakan bahwa Anda tidak bisa. Ini bukan sekadar video motivasi kosong. Ini adalah tantangan langsung terhadap cara berpikir, bertindak, dan menjalani hidup Anda. Karena jika Anda belajar menguasai pikiran Anda, tidak ada tujuan yang akan sulit dicapai. Hari ini Anda akan menemukan cara untuk memprogram ulang diri Anda dari dalam, sehingga tidak ada yang bisa menghentikan Anda, bahkan diri Anda sendiri. Apakah Anda siap untuk berhenti menginginkan dan mulai menaklukkan? Sebelum kita mulai, saya ingin Anda menuliskan di kolom komentar kalimat ini. Hari ini saya memutuskan untuk menaklukkan pikiran saya. Lakukan dengan niat, dengan kekuatan, sebagai komitmen terhadap diri Anda sendiri. Ini bukan hanya kalimat, ini adalah deklarasi yang akan terukir dalam alam bawah sadar Anda dan mulai memprogram ulang pikiran Anda dari dalam. Ini adalah langkah pertama untuk berhenti dikuasai oleh alasan dan mulai menguasai hidup Anda. Tulis sekarang dan biarkan keputusan itu menandai sebelum dan sesudah dalam diri Anda. Pelajaran 1. Satu-satunya hal yang konstan dalam hidup adalah perubahan. Anda melawan atau mengalir. Semua yang tampak kokoh, aman, dan terdefinisi pada hari ini juga sedang berubah meskipun Anda tidak menyadarinya. Tidak ada yang tetap sama dalam hidup ini. Tidak rasa sakit, tidak kebahagiaan, tidak orang-orang, bahkan diri Anda sendiri. Setiap hari Anda bernapas, sesuatu di dalam diri Anda sedang berubah. Pikiran, emosi, keinginan. Namun, terkadang kita berpegang teguh pada apa yang sudah tidak ada, pada apa yang telah menyelesaikan siklusnya, pada apa yang harus berubah. Dan semakin kita melawan, semakin kita menderita. Karena yang menyakitkan bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan perlawanan terhadapnya. Anda bukan orang yang sama dengan yang Anda kenal setahun yang lalu, bahkan seminggu yang lalu. Anda telah menghadapi badai, melepaskan pertempuran, bertahan melalui hari-hari ketika Anda merasa tidak bisa lagi, dan inilah Anda sekarang. Itu, pendengar yang terhormat, adalah bukti bahwa perubahan tidak menghancurkan Anda. Ia mengubah Anda. Mungkin Anda belum melihatnya, tetapi setiap tahap ketidakpastian membawa benih pembaruan. Terkadang benih itu membutuhkan kegelapan untuk mulai tumbuh. Terkadang membutuhkan kesendirian, dan seringkali apa yang tampak sebagai kehilangan sebenarnya adalah sebuah pintu. Jika hari ini Anda sedang menghadapi masa sulit, jika Anda merasa segalanya runtuh, jangan membuat keputusan permanen berdasarkan apa yang hanya merupakan sebuah tahap. Jangan mengartikan musim dingin seolah-olah itu adalah akhir. Musim dingin juga memiliki tujuannya, memperkuat akar, membersihkan yang lama, menyiapkan tanah. Apa yang hari ini menyakitkan, besok akan menjadi kekuatan Anda. Apa yang hari ini tidak Anda mengerti, besok akan memiliki makna. Tetapi untuk sampai ke besok itu, Anda harus terus melangkah. Anda harus menerima prosesnya, bahkan ketika Anda tidak sepenuhnya memahaminya. Stoicisme mengingatkan kita bahwa alam semesta berada dalam gerakan konstan. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas, hidup adalah aliran, perubahan konstan. Tidak ada yang berhenti. Hanya orang yang bodoh yang melawan aliran keberadaan. Dan Anda bukan orang bodoh. Anda adalah seseorang yang mulai memahami bahwa hidup tidak menghukumi Anda. Hidup mendorong Anda menuju sesuatu yang lebih baik. Terkadang dengan keras, terkadang dengan lembut, tetapi selalu dengan tujuan. Berhentilah bertanya-tanya. Mengapa yang tampak abadi itu berubah? Tidak ada yang abadi di sini, kecuali perubahan. Berhentilah melawan penutupan tahap itu, hubungan itu, rutinitas itu. Jika itu tidak lagi memberi nutrisi pada Anda, jika itu tidak lagi membuat Anda tumbuh, saatnya untuk melepaskannya. Dan tidak, melepaskan bukanlah tanda kelemahan, itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah kesadaran bahwa pohon yang mekar di musim semi perlu kehilangan daunnya di musim gugur untuk lahir kembali dengan lebih kuat. Begitu pula dengan diri Anda.
Terimalah proses Anda, bahkan jika tidak sempurna, bahkan jika terkadang Anda mundur, bahkan jika Anda tidak memiliki semua jawaban. Anda tidak di sini untuk memiliki segalanya terpecahkan. Anda di sini untuk belajar, untuk berevolusi, untuk berubah. Dan transformasi itu menyakitkan, merobek, tidak nyaman, menuntut, tetapi juga membebaskan, memperkuat, dan mempersiapkan Anda untuk menerima yang baru dengan tangan terbuka dan hati yang bersih. Ingatlah ini, setiap kali hidup mendorong Anda keluar dari zona nyaman, segalanya sedang berubah untuk kebaikan. Meskipun tidak terlihat, meskipun Anda belum memahaminya, meskipun Anda masih menangisi apa yang hilang. Terkadang perubahan yang paling menyakitkan adalah yang paling Anda butuhkan. Terkadang yang menyakitkan bukanlah akhir, tetapi kelahiran sesuatu yang baru. Jadi jangan takut, jangan melawan, jangan lari dari perubahan. Hadapilah dengan berani, tarik napas dalam-dalam dan bisikan dalam diri Anda. Ini juga akan berlalu karena itu akan berlalu. Dan ketika itu berlalu, Anda akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bebas. Bukan karena apa yang Anda hilangkan, tetapi karena apa yang Anda pelajari. Bukan karena apa yang berakhir, tetapi karena apa yang mulai ada dalam diri Anda berkat akhir itu. Hari ini Anda tidak perlu memiliki semua jawaban. Anda hanya perlu percaya bahwa apa yang Anda jalani adalah bagian dari jalan Anda, bagian dari transformasi Anda, dan bahwa di sisi lain dari rasa sakit menunggu versi diri Anda yang belum Anda kenal, tetapi yang sangat ingin lahir. Karena perubahan tidak sedang menghancurkan Anda, itu sedang mengungkapkan Anda. Pelajaran 2. Ide-ide Anda bukanlah fakta, tetapi memiliki kekuatan untuk membawa Anda maju atau menghancurkan Anda. Apa yang Anda pikirkan bukanlah siapa diri Anda. Apa yang Anda pikirkan hanyalah sebuah interpretasi, sebuah filter, sebuah narasi internal yang mungkin sepenuhnya mendistorsi kenyataan. Sudah berapa kali Anda percaya bahwa Anda tidak cukup, bahwa Anda tidak akan berhasil, bahwa Anda tidak berharga? Seiring waktu, Anda menyadari bahwa semua itu salah, bahwa itu bukan fakta, itu adalah pikiran, fabrikasi internal yang diulang begitu sering sehingga Anda akhirnya mempercayainya. Tetapi kebenarannya adalah ini. Anda bukanlah pikiran Anda. Anda adalah pengamat pikiran-pikiran itu, dan itu mengubah segalanya. Banyak dari penderitaan yang Anda bawa bukan berasal dari apa yang terjadi pada Anda, tetapi dari apa yang Anda pikirkan tentang apa yang terjadi pada Anda. Sebuah kritik tidak menghancurkan Anda. Apa yang menghancurkan Anda adalah berpikir bahwa kritik itu mendefinisikan nilai diri Anda. Sebuah penolakan tidak membuat Anda tenggelam. Apa yang membuat Anda tenggelam adalah berpikir bahwa penolakan itu berarti Anda tidak layak mendapatkan cinta. Masalahnya bukanlah dunia luar, tetapi bagaimana Anda menginterpretasikannya dari dunia internal Anda. Pikiran-pikiran Anda, jika tidak Anda pertanyakan, akan menjadi penjaga Anda. Tetapi inilah kabar baiknya. Anda bisa menonaktifkan penjara itu karena otak adalah plastis, bukan dalam arti harfiah, tetapi karena memiliki kemampuan untuk berubah, beradaptasi, dan mengonfigurasi ulang. Ilmu saraf sudah membuktikannya. Apa yang Anda ulang akan diperkuat. Apa yang tidak Anda beri makan akan melemah. Pikiran-pikiran Anda tidak tertulis di batu, mereka ditulis di pasir. Anda bisa menghapusnya, Anda bisa menulis sesuatu yang baru, dan itu memberi Anda kekuatan yang luar biasa. Mulailah dengan mengamati apa yang Anda pikirkan. Jangan bereaksi secara otomatis. Ambil jeda. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar atau hanya cerita yang saya ulang? Ketika Anda mendengar dalam pikiran Anda, saya tidak mampu, saya selalu gagal, tidak ada yang mencintai saya. Berhenti. Itu bukan kebenaran. Itu adalah rekaman mental lama yang mungkin seseorang pasang padamu tanpa sengaja, dan yang Anda putar tanpa mempertanyakan. Tetapi sekarang Anda bisa mematikannya. Anda bisa berkata, ini tidak lagi mewakili saya. Lakukan latihan ini setiap hari. Sadari dialog internal Anda.
Ketika Anda mendeteksi pikiran-pikiran yang membatasi, ubahlah. Bukan dengan kalimat kosong, tetapi dengan afirmasi yang selaras dengan realitas pertumbuhan Anda. Alih-alih berkata, "Saya tidak bisa," katakan, "Saya belajar dan berkembang setiap hari." Alih-alih berkata, "Saya tidak cukup," katakan, "Saya menghormati diri saya berusaha, dan saya layak mendapatkan yang baik." Ulangi, program ulang, bangun kembali. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak mengontrol apa yang terjadi, tetapi kita mengontrol bagaimana kita menginterpretasikannya. Epictetus berkata, "Apa yang terjadi tidak mempengaruhi kita, tetapi apa yang kita pikirkan tentang apa yang terjadi." Kalimat ini, meskipun kuno, lebih relevan daripada sebelumnya. Itu berarti Anda bisa mengambil kendali atas narasi yang Anda ceritakan pada diri sendiri, bahwa Anda bisa memutuskan untuk tidak memberi lebih banyak kekuatan pada ketakutan, penolakan, ketidakamanan, bahwa Anda bisa menjadi seorang arsitek mental dari pikiran-pikiran yang berguna, kuat, dan tangguh. Dan ini bukan tentang menyangkal emosi, tetapi tentang tidak membiarkannya menyeret Anda. Pikiran-pikiran keraguan akan datang, itu baik-baik saja. Yang penting adalah Anda tidak mengubahnya menjadi kebenaran mutlak. Biarkan mereka lewat seperti awan, tetapi jangan bangun rumah Anda di atasnya. Jangan dasarkan identitas Anda pada penilaian yang sementara. Nilai diri Anda tidak tergantung pada apa yang dikatakan pikiran Anda di hari yang buruk. Esensi Anda ada di atas segala pikiran. Ingatlah ini setiap kali Anda merasa bahwa pikiran Anda merugikan Anda. Anda tidak harus mempercayai semua yang Anda pikirkan. Anda bisa memilih, Anda bisa mengevaluasi, Anda bisa mengubah. Anda bukanlah pikiran gelap itu. Anda adalah cahaya yang bisa mengamatinya dan membiarkannya pergi. Dan setiap kali Anda melakukannya, Anda memperkuat kekuatan batin Anda. Setiap kali Anda memilih interpretasi yang lebih bijaksana, lebih realistis, lebih penuh kasih, Anda mendekatkan diri pada kebebasan. Hari ini adalah hari yang baik untuk mulai berbicara lebih baik pada diri sendiri, untuk menanamkan pikiran yang mengangkat Anda, yang mendorong Anda, yang mengingatkan Anda bahwa Anda sedang dalam proses pembangunan, dan itu baik-baik saja. Tidak ada yang mencapai versi terbaiknya tanpa terlebih dahulu melewati kekacauan mental. Tetapi Anda tidak datang untuk hidup dalam kekacauan. Anda datang untuk menaklukkan pikiran Anda, untuk mengarahkannya, untuk mengangkat diri di atas apa yang suatu hari menghentikan Anda. Pelajaran 3. Emosi datang dan pergi. Prinsip-prinsip membuat Anda tetap teguh ketika segalanya bergetar. Ketika Anda bertindak dari emosi, Anda menyerahkan kemudi hidup Anda kepada kekacauan saat itu. Tetapi ketika Anda bertindak dari prinsip, bahkan di tengah badai, Anda dapat mempertahankan arah. Sudah berapa kali emosi yang intens membawakan Anda untuk mengatakan sesuatu yang kemudian Anda sesali, untuk mengambil keputusan impulsif, hanya karena pada saat itu sesuatu di dalam diri Anda terbakar? Itu bukan kebebasan. Itu adalah perbudakan yang menyamar sebagai kejujuran. Kebebasan sejati lahir ketika Anda memilih untuk merespons, bukan bereaksi, ketika prinsip-prinsip Anda dan bukan emosimu yang mengatur perilaku Anda. Hari ini Anda mungkin termotivasi dan besok tidak ingin keluar dari tempat tidur. Hari ini Anda mungkin merasakan cinta dan besok kebencian. Begitulah emosi, variabel, berubah-ubah, cepat berlalu. Ini bukan tentang mengabaikannya, tetapi tentang tidak membiarkan mereka memutuskan untuk Anda. Emosi Anda tidak selalu memberitahu kebenaran. Terkadang mereka berteriak dari luka yang terbuka, dari ketakutan kuno, dari ketidakamanan yang belum Anda sembuhkan. Tetapi prinsip-prinsip Anda, mereka memang stabil. Mereka adalah jangkar di tengah gelombang, kompas ketika Anda kehilangan arah, tanah yang kokoh ketika segalanya bergetar. Bayangkan mengambil keputusan penting dalam pekerjaan, hubungan, kesehatan, tujuan, hanya berdasarkan bagaimana perasaan Anda hari itu. Di mana Anda akan berada sekarang jika Anda mendengarkan setiap dorongan sesaat? Apa yang benar-benar mengubah hidup Anda bukanlah emosi saat ini,
tetapi prinsip-prinsip yang Anda pilih untuk dipertahankan ketika emosi-emosi itu mencoba menyeret Anda keluar dari pusat Anda. Disiplin, misalnya, tidak selalu terasa baik, tetapi itu adalah prinsip yang membangun Anda. Kejujuran tidak selalu nyaman, tetapi itu adalah prinsip yang menghormati Anda. Belas kasih, tanggung jawab, integritas tidak selalu sejalan dengan emosi Anda, tetapi selalu membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik Anda. Di saat-saat tekanan terbesar, Anda paling membutuhkan untuk mengingat prinsip-prinsip Anda. Ketika Anda hampir menyerah, tanyakan pada diri Anda, nilai apa yang ingin saya lindungi dengan keputusan saya? Jenis orang seperti apa yang saya jalani jika saya menyerah pada dorongan ini? Apakah saya menghormati prinsip-prinsip saya atau hanya bereaksi dari emosi saya? Semakin dalam komitmen Anda terhadap nilai-nilai, semakin kuat karakter Anda. Dan karakter yang kuat tidak akan patah di hadapan kesulitan. Ia tumbuh di hadapannya. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita diperintah oleh emosi kita, tetapi oleh akal dan prinsip-prinsip kita. Seneca berkata, orang bijak adalah orang yang tegas, konsisten, dan tidak terpengaruh oleh kemarahan atau kesedihan. Ini bukan tentang tidak merasakan, tetapi tentang tidak mengubah perasaan itu menjadi panduan untuk tindakan Anda. Rasakan, ya, tetapi pilihlah dari pusat Anda. Bertindaklah dari kebenaran terdalammu, bukan dari keinginan emosi sesaat. Jika Anda membiarkan diri Anda terbawa oleh apa yang Anda rasakan sepanjang waktu, Anda akan hidup dalam roller coaster emosional. Satu hari bersemangat, hari lainnya tertekan. Satu hari berkomitmen, hari lainnya acuh tak acuh, dan dengan cara itu tidak ada pertumbuhan. Tetapi jika Anda hidup dipandu oleh prinsip-prinsip yang kuat, bahkan di hari-hari tergelap, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Anda akan tahu mengatakan tidak ketika semua orang mengatakan ya. Anda akan tahu maju ketika ketakutan mencoba menghentikan Anda. Anda akan tahu menunggu ketika kecemasan ingin mendorong Anda. Tetapkan prinsip-prinsip Anda, tuliskan jika perlu, jadikan mereka bagian dari diri Anda, jadikan mereka kode internal Anda, panduan bisu. Dan setiap kali emosi ingin mengalihkan perhatian Anda, tarik napas, ingat siapa diri Anda dan apa yang Anda bela. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun dari Anda. Kekuatan untuk memilih bertindak dengan konsistensi, bahkan ketika segalanya di dalam diri Anda berteriak sebaliknya. Hari ini Anda bisa mulai hidup dari tempat itu, dari inti terkuat Anda, bukan dari gelombang emosi, tetapi dari stabilitas yang diberikan oleh prinsip-prinsip. Saya jamin itu adalah kunci untuk membuat keputusan yang lebih baik, memiliki hubungan yang lebih sehat, dan membangun jalan yang kokoh menuju tujuan Anda. Karena ketika prinsip-prinsip Anda memimpin, segala sesuatu yang lain menemukan tempatnya dan Anda menjadi tak terhentikan. Bukan karena Anda tidak merasakan, tetapi karena Anda tahu dengan tepat siapa diri Anda. Bahkan ketika segalanya di dalam diri Anda mencoba membingungkan Anda. Pelajaran 4. Pertumbuhan pribadi dimulai ketika Anda berhenti bersaing dan mulai berevolusi. Anda tidak di sini untuk bersaing dengan siapapun. Anda tidak datang ke hidup ini untuk berlari dalam perlombaan yang bukan milik Anda, atau untuk mencoba mengejar mereka yang mengikuti jalur yang berbeda dari milik Anda. Anda datang untuk mengatasi diri Anda, untuk tumbuh dari dalam, untuk melihat ke belakang dan berkata, "Hari ini saya lebih baik daripada kemarin." Tetapi itu bukan apa yang dunia katakan pada Anda. Di luar sana, semua berteriak bahwa Anda tidak cukup, bahwa Anda kurang, bahwa orang lain sudah mencapainya dan Anda terlambat, tetapi Anda tidak terlambat. Anda berada dalam proses Anda, dan satu-satunya pesaing Anda adalah diri Anda sendiri. Setiap kali Anda membandingkan diri Anda kalah karena Anda mengukur kemajuan Anda dengan ukuran orang lain, dan itu tidak adil. Anda tidak tahu apa yang mereka lalui. Anda tidak mengenal perjuangan internal mereka. Anda tidak melihat apa yang ada di balik fasad mereka. Membandingkan diri adalah seperti menonton film dan berpikir bahwa Anda tahu apa yang dirasakan aktornya di dalam. Anda tidak tahu, dan selama Anda terus melihat keluar,
Anda akan berhenti menghargai semua yang telah Anda capai di dalam. Perbandingan yang konstan adalah perangkap halus. Ini mulai sebagai kekaguman yang tidak bersalah, tetapi jika tidak Anda hentikan, itu akan menghabiskan Anda dari dalam. Anda mulai meragukan kemajuan Anda, memperkecil pencapaian Anda, merasa lebih rendah setiap kali orang lain naik satu tingkat. Dan kemudian, alih-alih tumbuh dengan sukacita, Anda tumbuh dengan tekanan. Alih-alih maju karena keyakinan, Anda melakukannya karena takut tertinggal. Itu bukan evolusi yang sejati. Ini adalah perlombaan melelahkan yang tidak membawa kemana-mana. Pertumbuhan sejati adalah tenang, konstan, dan pribadi. Ini adalah melihat diri Anda di cermin dan berkata, "Saya tidak sempurna, tetapi hari ini saya lebih sadar daripada kemarin. Hari ini saya membuat keputusan yang tidak bisa saya buat kemarin. Hari ini saya menghadapi sesuatu yang biasanya saya hindari." Itu adalah kemajuan. Itu adalah transformasi. Dan itu tidak memerlukan like, tidak memerlukan tepuk tangan, tidak memerlukan perbandingan. Itu hanya membutuhkan komitmen Anda pada diri sendiri. Berhentilah melihat jalan orang lain seolah-olah itu adalah ukuran kesuksesan Anda. Itu bukan. Kecepatan mereka tidak ada hubungannya dengan arah Anda. Anda memiliki ritme Anda sendiri, Anda memiliki momentum Anda sendiri, Anda memiliki tujuan Anda sendiri, dan yang Anda butuhkan hanyalah tetap setia pada itu. Jangan terganggu oleh apa yang bersinar. Terkadang apa yang paling bersinar di luar adalah kosong di dalam. Fokuslah pada diri Anda, pada karakter Anda, pada keputusan Anda, pada kebiasaan harian Anda. Disitulah kemenangan sejati berada. Stoicisme mengatakannya dengan jelas. Tidak ada kompetisi eksternal, hanya internal. Epictetus mengingatkan kita bahwa tidak ada orang yang bebas jika dia tidak memiliki diri sendiri. Kompetisi sejati bukanlah melawan orang lain, tetapi melawan dorongan Anda, alasan Anda, versi-versi lama Anda. Dan itu adalah hal yang paling kuat. Anda tidak perlu lebih baik dari siapapun. Anda hanya perlu lebih baik dari diri Anda sendiri setiap hari. Tetapkan tujuan Anda sendiri, bukan yang terlihat baik di media sosial, bukan yang diharapkan orang lain dari Anda, tetapi yang mendekatkan Anda pada esensi Anda, yang lahir dari kebenaran Anda. Dan ketika Anda maju, rayakan. Jangan meremehkannya. Jangan katakan, "Itu tidak cukup." Jika Anda melangkah, betapapun kecilnya, Anda sudah lebih dekat. Jika Anda jatuh tetapi memutuskan untuk bangkit, itu dihitung. Jika Anda membuat kesalahan tetapi mengakuinya, itu adalah keberanian. Mulailah melihat diri Anda dengan cara yang lebih baik, bukan dari tuntutan untuk membandingkan, tetapi dari kasih sayang untuk menghargai diri Anda. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari siapapun. Ini tentang menjadi lebih diri Anda, lebih koheren, lebih sadar, lebih kuat, lebih bebas. Itulah tujuannya, dan setiap hari yang Anda pilih untuk terus berjalan menuju itu, Anda sedang menang. Meskipun tidak ada yang melihat, meskipun tidak ada yang memberi tepuk tangan, meskipun terkadang Anda sendiri tidak menyadarinya, Anda sedang tumbuh, Anda sedang membangun, Anda sedang terbangun. Jadi, lain kali ketika Anda menemukan diri Anda melihat kehidupan orang lain dengan rasa iri atau frustrasi, kembali kepada diri Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang sedang saya bangun di dalam diri saya yang membuat saya merasa bangga? Itulah satu-satunya pertanyaan yang penting, karena kesuksesan yang nyata tidak diukur dengan perbandingan, tetapi dengan transformasi. Dan jika Anda berada di jalan itu, Anda sudah lebih dekat dengan segala yang Anda layak dapatkan. Pelajaran 5. Singkirkan apa yang membuat Anda lebih lemah di dalam, meskipun itu nyaman. Ada hal-hal yang Anda lakukan secara diam-diam, yang tidak ada yang melihat, tetapi yang mengurangi kekuatan Anda. Itu bukan kesalahan besar, itu bukan dosa yang tidak termaafkan, tetapi tindakan kecil yang mengkhianati nilai-nilai Anda, tindakan kecil yang Anda tahu tidak benar, tetapi Anda ulangi terus-menerus. Kebohongan kecil, menghindari tanggung jawab, berbicara buruk tentang orang lain, mencari validasi di tempat-tempat kosong, menyerah ketika Anda bilang tidak akan melakukannya lagi.
Dan meskipun tidak ada yang menunjuk Anda merasakannya. Karena sesuatu di dalam diri Anda melemah setiap kali Anda mengulangi perilaku itu. Ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang koherensi. Ini tentang mampu melihat diri Anda di cermin dan merasa damai dengan apa yang Anda lakukan ketika tidak ada yang mengamati. Karena itulah kekuatan sejati. Bertindak dengan integritas, bahkan dalam keheningan. Ketika Anda tahu bahwa Anda mengkhianati prinsip-prinsip Anda sendiri, sesuatu di dalam diri Anda retak. Mungkin tidak ada yang menyadarinya pada awalnya, tetapi Anda tahu. Dan pengetahuan itu terasa berat, terakumulasi, mengurangi energi Anda, membuat Anda merasa kurang layak, kurang tegas, kurang diri Anda. Dan disinilah akar masalahnya. Anda tidak bisa membangun harga diri yang solid jika Anda hidup merusak kata-kata Anda sendiri. Jika Anda bilang Anda akan berubah, tetapi kembali ke siklus yang sama. Jika Anda berjanji untuk menghormati, tetapi berbicara dengan merendahkan. Jika Anda mengajarkan kekuatan, tetapi bertindak dari kelemahan. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia. Anda perlu membuktikan pada diri Anda sendiri bahwa Anda bisa mempercayai diri Anda, bahwa Anda bisa menghitung pada diri Anda, bahwa Anda bisa menjadi sekutu terbesarmu, bukan musuh terburuk Anda. Pikirkan sejenak tentang hal-hal kecil yang Anda lakukan dan kemudian meninggalkan rasa pahit. Keputusan-keputusan itu yang Anda tahu tidak mewakili diri Anda, tetapi tetap Anda ulang. Setiap kali Anda melakukannya, Anda merasa sedikit lebih jauh dari pusat Anda. Dan jarak itu, meskipun tampak kecil, mengikis jiwa Anda. Tidak ada yang bisa membangun hidup yang kuat jika sedang disabotase oleh dirinya sendiri. Tetapi kabar baiknya adalah ini. Anda bisa memutuskan siklus itu. Anda bisa mulai hari ini dalam diam, tanpa pengumuman, tanpa dramatisasi. Hanya Anda dan diri Anda. Amati kebiasaan Anda. Tanyakan pada diri Anda apa yang Anda lakukan yang mencuri kedamaian Anda, meskipun itu secara diam-diam, dan putuskan untuk melepaskannya, bukan karena kewajiban, bukan karena rasa bersalah, tetapi karena Anda tidak ingin melemahkan diri Anda satu hari lagi, karena Anda lelah merasa tidak maju ketika sebenarnya Anda sedang menghalangi diri Anda sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kebajikan cukup untuk kebahagiaan. Marcus Aurelius berkata, "Jiwa diperkuat ketika hidup sesuai dengan sifat rasionalnya." Itu berarti bahwa ketika Anda melakukan yang benar, meskipun sulit, Anda tumbuh di dalam, Anda terangkat, Anda dibersihkan, Anda pulih dan mulai berjalan dengan kekuatan yang tidak bergantung pada luar, tetapi pada koherensi Anda sendiri. Jangan sepelekan kekuatan dari keputusan-keputusan kecil yang diam-diam ini. Mereka adalah yang membangun identitas Anda. Mereka adalah yang memberi Anda atau menghilangkan kekuatan Anda. Ketika Anda memilih untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai Anda, meskipun tidak ada yang memperhatikannya, Anda menjadi lebih kuat. Ketika Anda memilih untuk tidak merespons dengan kebencian, tidak mengkhianati kata-kata Anda, tidak jatuh ke dalam yang mudah, Anda menjadi tak terkalahkan di dalam, dan itu tercermin di luar. Itu terasa di tatapan Anda, di energi Anda, di kemampuan Anda, untuk tetap teguh bahkan ketika dunia bergetar. Hari ini Anda memiliki kesempatan untuk mulai menghilangkan perilaku-perilaku yang membuat Anda lemah. Bukan untuk terlihat lebih baik di depan orang lain, tetapi untuk merasa lebih baik dengan diri Anda sendiri. Untuk menyembuhkan hubungan internal itu yang kadang-kadang hancur. Untuk bisa berjalan tegak tanpa membawa beban rasa bersalah yang menyamar sebagai kebiasaan. Ini adalah pekerjaan yang diam, tetapi mendalam. Dan ketika Anda melakukannya, kepercayaan diri Anda akan kembali, kejernihan akan kembali, martabat Anda akan pulih sedikit demi sedikit. Anda tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Anda hanya perlu jujur dengan diri Anda dan setiap hari memilih sedikit lebih banyak koherensi, sedikit lebih banyak kebenaran, sedikit lebih banyak diri Anda. Karena ketika Anda berhenti melakukan apa yang Anda tahu merugikan Anda tidak hanya membebaskan diri Anda membangun kembali diri Anda menjadi kuat lagi, dan kekuatan yang lahir dari integritas adalah yang paling kuat yang bisa Anda miliki. Pelajaran 6.
Pertahankan energi Anda untuk apa yang benar-benar penting, bukan untuk perdebatan kosong. Tidak semuanya layak mendapatkan respon Anda. Tidak semua yang mereka katakan, yang mereka lontarkan, yang mereka provokasi, layak mendapatkan energi Anda. Terkadang keheningan adalah jawaban yang paling kuat. Karena tidak bertengkar bukanlah menyerah, tidak bereaksi bukanlah kelemahan, itu adalah kecerdasan, itu adalah pengendalian diri. Itu adalah memiliki kejernihan yang cukup untuk mengetahui bahwa Anda tidak datang untuk memenangkan perdebatan. Anda datang untuk memenangkan kedamaian. Ada pertempuran yang hanya ada untuk membuat Anda kehilangan fokus. Orang-orang yang hanya ingin menyeret Anda ke tingkat mereka. Situasi yang tampak mendesak, tetapi hanyalah kebisingan. Dan Anda memutuskan, apakah Anda akan menguras diri Anda secara emosional setiap kali sesuatu mengganggu Anda? Atau apakah Anda akan mengangkat diri Anda, menjaga pusat Anda, dan memilih dengan bijaksana di mana layak untuk terlibat? Sebagian besar konflik tidak muncul karena perbedaan nyata, tetapi karena ego yang terluka. Kita ingin memiliki alasan, kita ingin mempertahankan harga diri kita ingin kata terakhir, tetapi dengan biaya berapa? Apakah layak merusak kedamaian Anda hanya untuk membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan apa-apa pada Anda? Ketika seseorang memprovokasi Anda, jangan langsung merespons. Tarik napas, amati, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini layak mendapatkan energi saya? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Biarkan ia menghilang tanpa menyentuh Anda. Anda tidak perlu menjelaskan keheningan Anda. Anda tidak perlu membenarkan kedamaian Anda. Terkadang tidak merespons adalah tindakan kedewasaan dan kekuatan terbesar. Dan ini tidak berarti membiarkan penyalahgunaan atau tetap diam di depan ketidakadilan. Ini berarti memilih pertarungan Anda dengan bijaksana. Ini berarti mengenali bahwa tidak semuanya bersifat pribadi, bahwa banyak orang memproyeksikan luka mereka, frustrasi mereka, kekurangan mereka pada Anda. Dan jika Anda terjebak dalam permainan itu, Anda menjadi bagian dari masalah. Tetapi jika Anda memutuskan untuk tetap tenang, Anda menjadi bagian dari solusi. Atau lebih tepatnya, Anda tetap di pusat Anda tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Energi itu terbatas. Setiap menit yang Anda habiskan untuk perdebatan yang tidak berguna adalah menit yang tidak Anda gunakan untuk menciptakan, untuk maju, untuk mencintai, untuk menyembuhkan. Setiap kali Anda membiarkan sebuah pertikaian menyeret Anda memberikan kekuatan Anda kepada sesuatu yang eksternal. Dan Anda datang untuk menguasai dunia batin Anda, bukan untuk menjadi budak dari setiap emosi yang mendorong Anda. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita terseret oleh hasrat yang tidak teratur. Epictetus berkata, jika seseorang memprovokasi Anda, ingatlah bahwa bukan orang itu yang mengganggu Anda, tetapi penilaian Anda tentangnya. Dengan kata lain, yang mengganggu Anda bukanlah orang lain, tetapi keputusan Anda untuk menyerahkan kendali. Anda memilih apakah akan bereaksi atau merespons, apakah akan terganggu atau tetap teguh, apakah akan terlibat dalam konflik atau tetap bebas. Setiap kali Anda memilih untuk tidak berdebat secara tidak perlu, Anda sedang menang. Anda tidak kehilangan martabat, Anda sedang mendapatkan kendali diri. Anda tidak menunjukkan kelemahan, Anda menunjukkan kejernihan. Dan itu memberi Anda keuntungan besar, karena sementara yang lain menghabiskan waktu dan energi dalam perselisihan yang tidak membawa hasil, Anda sedang maju, tumbuh, membangun. Tanyakan pada diri Anda setiap kali sesuatu mengganggu Anda. Apakah ini mendekatkan saya pada orang yang ingin saya jadi? Jika tidak, lepaskan. Ada lebih banyak kekuatan dalam pengendalian diri daripada dalam 1000 argumen. Ada lebih banyak kebijaksanaan dalam jeda daripada dalam ledakan kata-kata. Dan ada lebih banyak kebebasan dalam keheningan daripada dalam teriakan putus asa untuk didengar. Hari ini adalah hari yang baik untuk mulai memilih dengan bijaksana. Tidak semuanya layak mendapatkan perhatian Anda. Tidak semuanya layak untuk pertahanan Anda. Terkadang tindakan paling berani yang bisa Anda lakukan adalah mundur dengan damai. Bukan karena takut, bukan karena acuh tak acuh,
tetapi karena Anda tidak lagi bersedia hidup dalam peperangan dengan apa yang tidak penting, karena energi Anda adalah suci dan kedamaian Anda tidak bisa dinegosiasikan. Pelajaran 7. Pikiran positif menyalakan perubahan di sekitarnya seperti domino. Energi Anda tidak netral. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda proyeksikan, terlihat, ditransmisikan, menular. Ketika Anda memutuskan untuk hidup dengan mentalitas positif dan konstruktif, Anda tidak hanya mentransformasi dunia batin Anda, tetapi Anda mulai memancarkan cahaya yang menjangkau orang lain. Terkadang Anda bahkan tidak menyadarinya, tetapi sebuah kata dari Anda bisa mengubah suasana hati seseorang. Sebuah tindakan dari Anda bisa membangkitkan harapan. Sebuah contoh dari Anda bisa menyalakan motivasi yang sebelumnya hilang dari orang lain. Jangan sepelekan kekuatan sikap Anda, karena cara berpikir Anda memiliki efek domino. Jika Anda memilih melihat peluang di mana orang lain hanya melihat rintangan, Anda sedang menciptakan ruang kemungkinan. Jika Anda memilih bersyukur daripada mengeluh, Anda sedang mengajarkan bahwa ada cara lain untuk melihat hidup. Dan jika Anda memilih untuk bertahan dengan keyakinan, bahkan ketika segala sesuatunya tidak mudah, Anda sedang menanamkan keberanian pada orang-orang di sekitar Anda. Mentalitas positif bukanlah penyangkalan terhadap kenyataan. Itu adalah memilih dengan niat bagaimana Anda menghadapinya. Ini adalah bangkit di pagi hari dan memutuskan bahwa Anda tidak akan menjadi korban keadaan. Ini adalah melatih pikiran Anda untuk fokus pada apa yang bisa Anda lakukan daripada apa yang tidak bisa Anda kontrol. Ini adalah mengetahui bahwa setiap pikiran memiliki frekuensi dan bahwa Anda bisa meningkatkannya atau menurunkannya hanya dengan sebuah pilihan. Apakah Anda menyadari bagaimana suasana berubah ketika seseorang dengan energi baik masuk? Seolah-olah segalanya menjadi lebih ringan, percakapan mengalir, wajah-wajah menjadi rileks, ide-ide muncul. Itulah kekuatan tak terlihat dari pikiran positif. Pikiran yang terlatih untuk melihat yang terbaik, untuk bertindak dengan harapan, untuk berbicara dengan antusiasme menciptakan medan pengaruh yang begitu kuat, sehingga bisa membangkitkan yang terpendam dalam diri orang lain. Anda memiliki kemampuan itu. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda perlu memiliki segalanya terpecahkan untuk menginspirasi, tetapi yang menginspirasi adalah sikap Anda saat Anda menyelesaikannya. Itu adalah kemampuan Anda untuk tetap tegak meskipun Anda sedang menyembuhkan di dalam. Itu adalah keputusan Anda untuk terus menanamkan iman ketika orang lain hanya melihat tanah yang mandul. Dan konsistensi emosional itulah yang memicu transformasi di sekitarnya. Ketika Anda mengubah mentalitas Anda, seluruh lingkungan Anda mulai berubah bersamamu. Bukan karena Anda memaksa siapapun, tetapi karena getaran Anda menjadi begitu tinggi sehingga orang lain hanya memiliki dua pilihan. Mengangkat diri mereka atau menjauh. Dan mereka yang mengangkat diri mereka bersama Anda akan diperkuat. Saya jamin, mereka akan terinspirasi, mereka akan berkembang, karena Anda telah menjadi cermin kemungkinan, menjadi referensi bahwa itu bisa dilakukan, bahwa berjuang untuk hidup yang bermakna adalah layak. Stoicisme mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak mengontrol yang eksternal, kita adalah pemilik dari yang internal. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Dan dia benar. Pikiran yang disiplin, fokus pada yang esensial, teguh di tengah kekacauan, adalah pikiran yang kuat. Dan pikiran yang kuat mengangkat dunia. Jadi jangan simpan kemajuan Anda. Bagikan pembelajaran Anda. Bagikan proses Anda. Bagikan keinginan Anda. Bukan dari ego, tetapi dari niat untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Anda tidak pernah tahu siapa yang membutuhkan mendengar tepat apa yang sedang Anda temukan. Anda tidak pernah tahu siapa yang hampir menyerah, dan kata-kata Anda membuatnya ingat siapa dirinya. Hari ini lebih dari sebelumnya, dunia membutuhkan orang-orang yang berpikir berbeda, yang memilih tindakan daripada bergabung dengan keluhan, yang menanamkan iman daripada menularkan ketakutan, yang mengalihkan yang positif daripada mengulangi yang negatif. Dan Anda bisa menjadi salah satu dari orang-orang itu. Anda tidak memerlukan panggung, Anda hanya membutuhkan kehadiran dan koherensi, dan kemauan yang teguh untuk menjadi bagian dari perubahan. Pilih pikiran Anda dengan kesadaran.
Latih fokus Anda setiap hari dan ingat bahwa ketika Anda mengangkat energi Anda mengangkat segalanya yang Anda sentuh. Anda lebih berpengaruh daripada yang Anda pikirkan, dan setiap pikiran positif Anda bisa menjadi percikan yang membangkitkan kekuatan yang terpendam dalam diri orang lain. Jadi teruslah, jangan berhenti. Cahaya Anda penting, sikap Anda mengubah dan pikiran Anda menciptakan realitas. Pelajaran 8. Kuasai stres sebelum mengaburkan pikiranmu dan mengendalikannya. Pikiranmu membutuhkan ruang untuk berpikir, bukan tekanan untuk bereaksi. Ketika stres menguasaimu, segalanya menjadi lebih membingungkan. Kamu kehilangan kejelasan, membuat keputusan dari urgensi, dan akhirnya merasa lelah, bahkan sebelum memulai. Namun, bukan stres itu sendiri yang menghancurkanmu, melainkan bagaimana kamu mengelolanya. Karena stres tidak selalu menjadi musuh. Kadang-kadang, itu adalah sinyal, peringatan bahwa kamu membawa terlalu banyak beban, bahwa kamu perlu menyesuaikan prioritas atau sekadar bernapas. Dan itu adalah kuncinya. Tidak membiarkan stres memutuskan untukmu. Ketika kamu merasa semuanya berlebihan, berhentilah. Bernapaslah dalam-dalam, secara harfiah. Tarik napas dalam 4 hitungan, tahan. Buang napas dalam 6. Ulangi 3 kali. Kamu akan terkejut mengetahui bagaimana sesuatu yang begitu sederhana dapat mereset sistem sarafmu. Karena ketika kamu menenangkan tubuhmu, kamu menenangkan pikiranmu, dan dari sana kamu dapat berpikir dengan lebih jernih. Ketentraman bukanlah kemewahan. Itu adalah kebutuhan jika kamu ingin maju dengan fokus. Kesalahan yang paling umum adalah ingin menyelesaikan semuanya sekaligus, melihat gunung secara keseluruhan dan terhenti. Tetapi kenyataannya, tidak ada puncak yang dapat ditaklukkan dalam satu langkah. Naiklah satu langkah pada satu waktu. Pecah tugasmu, bagi tantangan, dan mulailah dengan apa yang bisa kamu lakukan hari ini, sekarang, pada saat ini. Kamu tidak perlu melakukan semuanya, kamu hanya perlu melangkah sedikit. Karena gerakan menghilangkan ketakutan dan fokus mengurangi kekacauan. Kamu juga perlu merawat dirimu. Tidak bisa berpikir dengan baik dalam tubuh yang lelah, buruk nutrisi, atau kurang istirahat. Perawatan diri bukanlah egoisme, itu adalah strategi, itu adalah kecerdasan emosional. Tidur yang baik, makan seimbang, bergerak, dan terhidrasi adalah tindakan dasar yang mendukung kemampuanmu untuk tampil di bawah tekanan. Kamu tidak bisa memberikan yang terbaik dari dirimu jika kamu hancur di dalam. Dan tidak, kamu tidak harus melakukannya sendiri. Berbicara dengan seseorang, membagikan bebanmu, meminta bantuan, tidak membuatmu lemah, itu membuatmu bijaksana. Kita adalah makhluk sosial secara desain, dan kadang-kadang kamu hanya perlu seseorang untuk mendengarkan, yang mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendirian, karena bahkan mengekspresikan apa yang membebanimu sudah mulai menguranginya. Jadi carilah dukungan. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang meningkatkan energimu dan bukan yang mengurasnya. Stoikisme mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, dan ada yang tidak. Epictetus mengatakannya dengan jelas. Kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi, tetapi oleh apa yang kita pikirkan tentang apa yang terjadi. Apa artinya itu? Bagian mana dari stres berasal dari ingin mengontrol yang tidak dapat dikontrol? Ketika kamu menerima bahwa tidak semuanya tergantung padamu, kamu mendapatkan kembali energi, berhenti melawan yang tak terhindarkan, dan mulai fokus pada apa yang bisa kamu ubah. Sikapmu, usahamu, perspektifmu. Dan di tengah badai ada alat yang kuat yang jarang digunakan. Rasa syukur. Ya, rasa syukur. Mengucapkan terima kasih bukan ketika segalanya sempurna, tetapi justru ketika tidak. Karena fokus pada yang baik tidak menafikan masalah, tetapi menyeimbangkannya. Ketika kamu bersyukur, kamu mengaktifkan bagian dari otakmu yang mengurangi stres dan meningkatkan kejelasan. Dan dari sana kamu dapat bertindak tanpa ketakutan mengambil alih. Jadikan pikiranmu ruang yang jelas, bukan medan perang. Stres akan selalu muncul pada suatu saat, tetapi kamu tidak harus menyerah padanya. Kamu bisa mengubahnya menjadi guru,
bukan tiran. Kamu bisa menggunakannya untuk memperkuat fokusmu, bukan untuk kehilangannya. Dan setiap kali kamu menghadapinya dengan tenang, dengan strategi, dengan kesadaran diri, kamu menjadi lebih kuat, lebih menguasai diri, lebih bebas. Jadi hari ini, sebelum bereaksi impulsif, luangkan waktu sejenak, bernapaslah, perhatikan, putuskan, dan yang terpenting, ingatlah ini. Bukan tentang menghilangkan stres sepenuhnya. Ini tentang mengubahnya menjadi dorongan yang membawamu menuju tindakan yang jelas dan efektif. Karena ketika kamu mengelola stres, kamu mendapatkan kembali kekuatanmu, mendapatkan kembali pusatmu, dan dari tempat itu kamu bisa menghadapi tantangan apapun tanpa kehilangan ketenanganmu. Pelajaran 9. Ciptakan rutinitas sakral saat bangun dan sebelum menutup hari. Fokus bukanlah keberuntungan, itu adalah niat. Apa yang kamu lakukan saat bangun dan tepat sebelum tidur membentuk hidupmu lebih dari yang kamu bayangkan. Bukan kebetulan jika kamu memulai hari dengan kecemasan jika hal pertama yang kamu lakukan adalah terjun ke dalam notifikasi dunia. Atau jika kamu kesulitan tidur jika hal terakhir yang kamu lihat sebelum menutup mata adalah layar yang menyala dengan kekacauan, perbandingan, atau berita yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu sedang melatih pikiranmu untuk bereaksi, bukan untuk mengarahkan. Kamu menyerahkan fokusmu dari detik-detik pertama, dan itu, dalam jangka panjang, akan memutuskan hubunganmu dengan dirimu sendiri. Ritual bukanlah takhayul, itu adalah jangkar, itu adalah kebiasaan sadar yang mengatakan pada otakmu. Ini yang penting. Itu adalah momen-momen kecil yang tampak sederhana, tetapi menciptakan struktur, niat, dan arah. Ketika kamu memutuskan bagaimana hari dimulai dan bagaimana hari diakhiri, kamu tidak hanya mengendalikan waktu, kamu mengendalikan energimu, fokusmu, dan keadaan emosionalmu. Bayangkan ini. Kamu bangun, duduk dalam keheningan, bernapas dalam-dalam, dan menulis 3 niat untuk hari itu. Bukan untuk memenuhi ekspektasi eksternal, tetapi untuk menyelaraskan dengan apa yang benar-benar penting bagimu. Atau mungkin kamu sekadar bersyukur karena masih hidup, karena bisa memulai lagi, karena memiliki kesempatan untuk memperbaiki, meskipun hanya 1%. 5 menit pertama itu sudah memposisikanmu dalam tingkat kesadaran yang berbeda. Kamu tidak lagi bereaksi pada dunia, kamu menciptakan dari dalam. Dan hal yang sama di akhir hari. Matikan layar meskipun hanya 30 menit sebelum tidur. Duduklah bersamamu dengan buku catatan, dengan doa, dengan refleksi, dan tanyakan pada dirimu, apa yang aku pelajari hari ini? Apa yang aku lakukan dengan baik? Apa yang bisa aku lepaskan? Apa yang aku syukuri? Kamu tidak perlu setengah jam, hanya beberapa menit kehadiran. Tetapi menit-menit itu, jika kamu menjadikannya milikmu, adalah obat untuk jiwa. Mereka membersihkan, menenangkan, dan mempersiapkanmu untuk benar-benar beristirahat. Masalahnya bukan hanya stres, kelelahan, atau ketidaknyamanan. Ini adalah bahwa banyak orang memulai dan mengakhiri hari dalam mode otomatis, bangun dengan kebisingan, tidur dengan kebisingan, hidup tanpa jeda. Dan harga dari inersia itu tinggi. Kurangnya kejelasan, reaktivitas emosional, perasaan kosong. Tetapi kamu dapat memecahkan siklus itu. Kamu dapat menciptakan ruang suci di ujung hari, karena disitulah transformasi dimulai. Stoikisme sudah mengatakannya. Marcus Aurelius, dalam meditasi-meditasinya, merenungkan setiap pagi tentang tujuannya dan setiap malam tentang tindakannya, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai latihan kesadaran diri. Karena siapapun yang tidak meninjau harinya mengulangi kesalahannya, dan siapapun yang tidak memulai dengan niat tersesat dalam distraksi. Para Stoik memahami bahwa disiplin bukanlah dalam gestur besar, tetapi dalam tindakan kecil dan konsisten. Dan hari ini, lebih dari sebelumnya, itu sangat diperlukan. Kamu memutuskan apakah tindakan pertamamu di hari itu akan memberikan perhatianmu pada media sosial atau mendapatkan kembali kekuatan batinmu. Jika yang terakhir yang kamu lakukan sebelum tidur adalah memberi makan pikiranmu dengan lebih banyak kebisingan atau memberikan kedamaian pada jiwamu. Kamu tidak perlu ritual yang rumit,
hanya kehadiran, hanya keputusan, hanya koherensi dengan dirimu sendiri. Karena ketika kamu memilih awal dan akhir dengan niat, semua yang ada di antara mulai teratur. Ciptakan ritualmu sendiri. Temukan apa yang menghubungkanmu. Menulis, meditasi, meregangkan tubuh, membaca sesuatu yang meningkatkan pikiranmu. Berdoa. Jadikan itu milikmu. Jangan cari kesempurnaan, cari konsistensi. Ini bukan tentang memenuhi daftar, tetapi tentang menancapkan energimu, mengingatkan dirimu siapa dirimu sebelum dunia memberitahumu, membersihkan apa yang telah terjadi sebelum tidur membawamu pergi. Hari ini kamu bisa memulai. Besok, saat bangun, berikan dirimu menit-menit itu, dan malam ini, sebelum tidur, hormati harimu dengan rasa syukur dan refleksi. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kesejahteraanmu layak, karena fokusmu berharga, karena kedamaianmu tidak dapat ditawar. Dan ketika kamu menguasai ritualmu, kamu menguasai hidupmu. Karena hari tidak dimulai saat alarm berbunyi, tetapi saat kamu memutuskan bagaimana menjalaninya. Pelajaran 10. Aku tidak bisa bukanlah kebenaran. Itu adalah rantai mental yang bisa kamu patahkan sendiri. Aku tidak bisa adalah kalimat yang menyamar sebagai kebenaran, tetapi sebenarnya itu adalah jebakan mental, kebohongan yang telah kamu dengar begitu sering dari orang lain atau dari dirimu sendiri, sehingga akhirnya terdengar seperti kepastian. Tetapi itu tidak benar. Kamu tidak lahir dengan berpikir bahwa kamu lemah. Kamu tidak datang ke dunia ini percaya bahwa ada hal-hal di luar jangkauanmu. Ide itu ditanam, diulang, dipelihara, dan hari ini kamu mengacaukannya dengan identitasmu. Tetapi itu bukan identitasmu, itu adalah batasan yang dipelajari. Dan seperti semua yang dipelajari, itu bisa dilupakan. Setiap kali kamu mengatakan, "Aku tidak bisa," kamu menempatkan satu bata lagi di dinding yang menghalangimu untuk maju. Dan yang paling berbahaya bukanlah bahwa dinding itu ada, tetapi kamu percaya bahwa itu nyata. Tetapi jika kamu berhenti sejenak, jika kamu melihatnya dengan kesadaran, kamu akan melihat bahwa dinding itu tidak terbuat dari baja, melainkan dari ketakutan, ketidakamanan, dan pengalaman yang salah ditafsirkan. Dan ketika kamu memutuskan untuk melihat lebih jauh dari ketakutan, seluruh dinding itu goyah. Pikirkan, berapa banyak hal yang telah kamu capai dalam hidupmu yang sebelumnya kamu anggap tidak mungkin? Berapa kali kamu mengatakan, "Aku tidak bisa," dan kemudian melakukannya dengan usaha, dengan keraguan, tetapi kamu melakukannya. "Aku tidak bisa" hanya memiliki kekuatan selama kamu mempercayainya. Saat kamu menantangnya, itu menjadi "aku tidak bisa" sampai aku mencobanya. Kuncinya adalah mengganti kalimat itu dengan yang lebih benar. Alih-alih "aku tidak bisa", katakan "aku belum tahu bagaimana, tetapi aku bisa belajar". Alih-alih "itu bukan untukku", katakan "aku akan menemukan apa yang bisa aku lakukan karena kamu bisa". Kamu tidak perlu merasa siap untuk mengambil langkah. Kamu hanya perlu melakukannya. Persiapan yang sempurna tidak pernah datang. Kepercayaan diri yang nyata dibangun dengan tindakan, bukan dengan teori. Yang menghalangimu bukanlah kurangnya kemampuan. Itu adalah kurangnya keyakinan pada dirimu sendiri. Itu adalah ketakutan akan kegagalan, penilaian, rasa sakit. Tetapi, tahukah kamu apa yang lebih menyakitkan daripada gagal? Tidak pernah mencobanya. Tetap berada di zona nyaman yang sama, melihat orang lain maju sementara kamu terus berkata bahwa kamu tidak bisa. Itu memang menyakitkan, karena di dalam hati kamu tahu bahwa kamu bisa. Kamu tahu bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang ingin lebih. Dan suara yang meminta lebih itu lebih nyata daripada suara yang memberitahumu bahwa kamu tidak bisa. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita diperintah oleh kesan yang menipu. Epictetus berkata, "Jangan katakan bahwa kamu tidak bisa menahan sesuatu. Katakan lebih baik, aku tidak bisa menahannya sekarang." Perubahan halus ini membuka pintu untuk pertumbuhan. Bukan bahwa kamu tidak bisa, tetapi bahwa kamu sedang dalam perjalanan untuk bisa.
dan itu mengubah seluruh narasi. Kamu bukan lagi korban dari batasanmu. Kamu adalah seorang pembelajar yang memperluas kapasitasmu. Setiap kali aku tidak bisa muncul, jangan tolak. Amati itu. Tanyakan pada dirimu, bagian mana dari diriku yang berbicara? Ketakutan, kebiasaan, penilaian orang lain? Dan kemudian jawab dengan kebenaranmu. Karena kamu bisa lebih dari yang kamu percayai. Hanya saja kamu perlu membuktikannya dengan tindakan, bukan janji. Lakukan meskipun suaramu memberitahumu bahwa kamu tidak bisa. Meskipun kamu meragukan dirimu, meskipun hasilnya tidak sempurna. Karena setiap langkah yang kamu ambil dari keberanian melemahkan kekuatan aku tidak bisa. Dan ingat ini, tidak ada yang lahir dengan pengetahuan. Tidak ada yang memulai dengan kuat. Kita semua tersandung, kita semua gagal, kita semua merasa takut. Tetapi beberapa orang maju juga. Beberapa orang memutuskan bahwa nasib mereka tidak akan ditentukan oleh kepercayaan yang membatasi, dan kamu bisa menjadi salah satunya. Kamu bisa mengubah setiap aku tidak bisa menjadi bahan bakar kemenanganmu berikutnya. Hari ini adalah waktu yang baik untuk merobohkan dinding itu, untuk melihat aku tidak bisa di mata dan berkata, aku tidak percaya padamu lagi. Karena pertumbuhanmu tidak bergantung pada apa yang orang katakan kamu mampu lakukan. Itu tergantung pada apa yang kamu bersedia coba, pelajari, dan hadapi. Dan ketika kamu mengubah pola pikir itu, kamu mengubah duniamu, karena aku tidak bisa hanyalah gema. Dan sekarang kamu memiliki suara yang lebih kuat. Pelajaran 11. Fleksibilitas mental dan pembelajaran terus-menerus adalah kompasmu di masa ketidakpastian. Tidak ada yang tetap sama dalam hidup ini. Segala sesuatu berubah, semua hal bertransformasi, semua hal berevolusi. Dan jika kamu tidak beradaptasi, kamu terjebak. Jika kamu tidak belajar, kamu menjadi kaku. Dan dalam dunia yang berubah setiap detik, kekakuan adalah hukuman lambat menuju frustrasi. Hari ini lebih dari sebelumnya, siapapun yang tidak berinovasi akan tertinggal. Tetapi itu bukan alasan untuk takut, itu adalah undangan yang kuat. Kamu bisa membentuk dirimu, tumbuh, memperbarui pikiranmu, dan menyesuaikan jalurmu sebanyak yang diperlukan. Kekuatan sejati bukanlah menolak perubahan, tetapi mengalir bersamanya tanpa kehilangan arah. Ini adalah mengetahui siapa kamu, tetapi bersedia melepaskan versi dirimu yang sudah tidak berfungsi. Bukan karena kamu gagal, tetapi karena kamu telah belajar. Karena hidup adalah meninjau. Hidup adalah mempertanyakan apa yang kamu percayai benar kemarin, dan memilih kembali dengan lebih sadar. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kerendahan hati untuk menerima bahwa mereka tidak tahu segalanya, tetapi memiliki keberanian untuk terus belajar. Apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa terkadang kamu merasa hilang, bingung, atau tidak pada tempatnya? Seringkali bukan karena kurangnya bakat atau kurangnya peluang, tetapi karena kurangnya pembaruan internal. Kamu beroperasi dengan keyakinan kuno dalam realitas baru. Kamu mengulangi pola yang berhasil di masa lalu, tetapi sekarang tidak masuk akal. Dan itu menciptakan gesekan, bukan karena kamu rusak, tetapi karena kamu perlu beradaptasi. Pembelajaran yang berkelanjutan adalah tindakan cinta diri. Kamu tidak hanya belajar untuk menjadi lebih baik dalam apa yang kamu lakukan, kamu belajar untuk berdamai dengan siapa dirimu. Karena setiap pelajaran baru membawamu lebih dekat pada kebenaranmu. Dan setiap kali kamu memilih untuk memperbarui dirimu, kamu menunjukkan bahwa kamu peduli pada evolusimu. Bahwa kamu tidak puas hanya untuk bertahan hidup. Kamu ingin berkembang. Tetapi ini membutuhkan fleksibilitas. Membutuhkan melepaskan ego yang berkata, aku sudah tahu, dan membuka ruang untuk apa yang bisa aku tingkatkan. Ini membutuhkan mendengarkan, mengamati, mencoba, melakukan kesalahan, dan mencoba lagi. Karena tidak ada pertumbuhan tanpa kesalahan, tidak ada kemajuan tanpa ketidaknyamanan. Dan siapapun yang berharap hasil yang berbeda dengan mengulangi hal yang sama selamanya terjebak dalam sangkar tak terlihat. Para Stoik tahu bahwa kebijaksanaan bukanlah tujuan, tetapi proses. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus siap menghadapi setiap hari seolah-olah itu baru.
Itu melibatkan ketidakmelepasan, keterbukaan, dan kehadiran. Itu melibatkan memahami bahwa perubahan adalah bagian dari tatanan alami, dan bahwa siapapun yang menolak perubahan menolak kehidupan itu sendiri. Tetapi siapapun yang beradaptasi akan berkembang bahkan di tanah yang paling sulit. Jangan terikat pada rencanamu, terikatlah pada tujuanmu. Rencana bisa gagal, menyimpang, hancur. Tetapi jika kamu menjaga tujuanmu tetap jelas, kamu bisa merancang kembali rute itu berulang kali. Kamu bisa menyesuaikan langkah, mengubah strategi, belajar dari lingkungan, dan setiap kali kamu melakukannya, kamu menjadi lebih kuat. Karena kemampuan beradaptasi bukanlah kelemahan, itu adalah kecerdasan emosional, itu adalah kebijaksanaan yang diterapkan. Jadikan peninjauan sebagai praktik. Evaluasi kebiasaanmu, tujuanmu, keputusanmu, bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memperbaiki jalurmu. Tanyakan pada dirimu, apakah ini masih sesuai dengan apa yang aku inginkan? Apakah aku belajar sesuatu yang baru, atau aku hanya mengulangi diriku dalam lingkaran? Apakah aku tumbuh atau hanya bertahan? Jawaban akan menunjukkan kemana harus pergi dan jaga pikiranmu tetap terbuka. Jangan menutup diri pada ide baru hanya karena itu tidak nyaman. Kadang-kadang ketidaknyamanan itu adalah tanda perluasan, bahwa sesuatu di dalam dirimu sedang meregang untuk memberi ruang bagi versi dirimu yang lebih luas. Dengarkan, pelajari, beradaptasi, tingkatkan, dan ulangi. Karena pertumbuhan bukanlah sebuah acara, itu adalah cara hidup. Dan dalam dunia yang berubah setiap detik, siapa yang terus belajar adalah yang terus maju. Jadi jadikan kemampuan beradaptasi sebagai kekuatan supermu, jadikan pembelajaran sebagai kebiasaanmu, dan jadilah orang yang tidak takut pada perubahan karena tahu bahwa setiap langkah baru adalah kesempatan untuk berevolusi. Pelajaran 12. Kata-kata yang kamu katakan pada dirimu sendiri membentuk dalam keheningan siapa dirimu di dalam. Kata-kata yang kamu gunakan dengan dirimu sendiri bukan hanya suara yang lewat di pikiranmu. Itu adalah perintah, itu adalah jangkar, itu adalah fondasi, dan apa yang paling sering kamu ulangi akhirnya kamu percayai. Dialog internalmu adalah suara yang paling sering kamu dengar setiap hari. Dan jika suara itu terus mengulang, "Aku tidak cukup, pasti aku akan gagal. Ini bukan untukku." Jangan terkejut jika kamu mulai hidup sebagai seseorang yang rusak, terbatas, atau tidak terlihat. Karena bahasa menciptakan realitas, dan yang pertama kali berubah adalah identitasmu. Kamu adalah hasil dari apa yang telah kamu ceritakan selama bertahun-tahun, baik yang baik maupun yang buruk. Setiap kalimat yang kamu katakan pada dirimu dalam momen ketakutan, keraguan, atau kegagalan meninggalkan jejak. Tetapi jejak itu tidak permanen, dapat diubah. Kamu bisa membangun narasi internal yang baru, yang tidak menyangkal lukamu, tetapi yang tidak lagi menggunakannya sebagai alasan, yang tidak mengabaikan kekuranganmu, tetapi juga tidak melebih-lebihkannya, yang tidak mengulang dari hukuman, tetapi dari kemungkinan. Mulailah mendengarkan dirimu secara harfiah. Dengarkan apa yang kamu katakan ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu harapkan. Apakah kamu menghina diri sendiri, meremehkan, atau menyabotase tanpa sadar? Karena banyak orang tidak memerlukan musuh eksternal. Mereka sudah memiliki satu di dalam pikiran mereka sendiri. Mereka menghukum diri mereka karena merasa. Mereka menuntut kesempurnaan. Mereka memperlakukan diri mereka dengan kekerasan yang tidak akan mereka toleransi dari orang lain. Tetapi itu bisa diperbaiki, tidak secara tiba-tiba, tetapi dengan niat harian. Dialog internalmu harus menjadi sekutumu, bukan hakimmu. Itu harus mendorongmu menuju versi terbaikmu, bukan mengingatkanmu setiap saat tentang kegagalanmu di masa lalu. Karena apa yang kamu ulangi kamu perkuat. Jika kamu mengulangi bahwa kamu lemah, kamu akan bertindak dengan kelemahan. Jika kamu berkata bahwa kamu tidak bisa, kamu akan menyerah sebelum waktunya. Tetapi jika kamu belajar untuk berbicara pada dirimu dengan rasa hormat, dengan kejelasan, dengan cinta yang tegas, segalanya berubah karena tidak ada transformasi yang nyata tanpa cara baru untuk berbicara pada dirimu. Dan ini bukan tentang mengucapkan kalimat kosong,
Ini tentang melatih pikiranmu dengan afirmasi yang koheren. Aku sedang belajar, aku sedang maju, aku sedang sembuh, aku berhak untuk berubah. Masa laluku tidak menentukan nasibku. Ini bukan hanya kalimat indah, ini adalah penangkal terhadap suara internal yang ingin menjatuhkanmu selama bertahun-tahun. Dan jika kamu mengulangnya dengan keyakinan, pikiranmu mulai beradaptasi dengan realitas baru itu. Karena otak tidak membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan, ia merespons apa yang kamu ulangi dengan emosi. Stoikisme juga menekankan pentingnya mengendalikan pikiran. Epictetus mengajarkan bahwa bukan fakta yang menyakiti kita, tetapi interpretasi yang kita buat tentangnya. Dan interpretasi itu lahir dari bahasa kita. Jika kamu melihat jatuh sebagai kegagalan, kamu akan tenggelam. Jika kamu melihatnya sebagai pelajaran, kamu akan tumbuh. Perbedaannya terletak pada bagaimana kamu berbicara pada dirimu saat itu, dan disitulah kamu memiliki kekuatan. Jadi mulailah dengan mengidentifikasi pola-pola yang ada. Apa kalimat yang paling sering kamu gunakan ketika kamu frustrasi? Apa yang kamu katakan pada dirimu ketika sesuatu tidak berjalan baik? Kalimat-kalimat itu adalah petunjuk. Mereka adalah kode yang mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu percayai tentang dirimu. Dan jika keyakinan itu sudah tidak lagi membantumu, ubahlah. Gantilah dengan afirmasi yang mengangkatmu, bukan karena segalanya sempurna, tetapi karena kamu sedang dalam proses. Ambil kebiasaan untuk berbicara kepada diri sendiri dengan niat saat bangun, saat menghadapi tantangan, saat menutup hari. Jangan berbicara pada dirimu seperti seseorang yang kalah. Bicaralah pada dirimu seperti seseorang yang sedang dalam proses, seperti seseorang yang berkomitmen, seperti seseorang yang berani. Karena kamu memang berani. Kamu telah melewati lebih banyak dari yang kamu ingat, dan kamu telah tumbuh bahkan dalam keheningan. Sudah saatnya suara internalmu mengakui itu. Identitasmu tidak terukir dalam batu. Itu dibentuk oleh bahasa harianmu. Dan jika kamu mengubah kata-katamu, kamu mengubah persepsimu. Dan jika kamu mengubah persepsimu, kamu mengubah keputusanmu. Dan jika kamu mengubah keputusanmu, kamu mengubah hidupmu. Semuanya dimulai dari bagaimana kamu berbicara pada dirimu ketika tidak ada orang lain yang mendengarkan. Jadi jadikan suara internalmu pelatih terbaik. Karena ketika kamu percaya pada dirimu, bahkan dalam keheningan, seluruh dunia mulai menyadarinya. Pelajaran 13. Hadapilah kebenaran yang tidak nyaman untuk tumbuh. Sebenarnya tumbuh tidak selalu terasa menyenangkan, terkadang menyakitkan, terkadang tidak nyaman, terkadang memaksamu untuk melihat sudut-sudut dirimu yang lebih baik kamu abaikan. Tetapi di sana, tepat di kebenaran-kebenaran tidak nyaman yang sangat kamu hindari, ada kunci transformasimu, karena kamu tidak bisa mengubah apa yang tidak kamu akui. Kamu tidak bisa menyembuhkan apa yang tidak mau kamu lihat. Dan selama kamu terus menyangkal apa yang menghalangimu, kamu akan terus mengulangi siklus yang melelahkanmu. Mengatakan kebenaran pada dirimu bukanlah menghukum dirimu, itu adalah membebaskan dirimu. Itu adalah berhenti hidup dengan topeng, dengan alasan, dengan narasi manis yang terdengar baik, tetapi yang membuatmu terjebak. Kamu tidak menjadi lebih kuat dengan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kamu menjadi lebih kuat ketika kamu memiliki keberanian untuk mengatakan, "Ini tidak berfungsi untukku dan aku harus melakukan sesuatu tentangnya." Itulah keberanian sejati, yang tidak membutuhkan saksi, hanya kejujuran. Ya, itu menyakitkan untuk menerima bahwa kadang-kadang kamu adalah orang yang menyabotase dirimu. Bahwa ada kebiasaanmu yang merugikanmu, bahwa ada hubungan yang kamu pertahankan karena ketakutan, bukan karena cinta, bahwa ada janji yang kamu buat pada dirimu dan tidak dipenuhi. Tetapi juga indah untuk menyadari bahwa kamu bisa mengubah semuanya, bahwa kamu tidak terikat untuk mengulangi apa yang telah kamu pelajari, bahwa kamu bukan kesalahanmu, tetapi apa yang kamu putuskan untuk lakukan dengan kesalahan itu. Sebagian besar orang lebih memilih mengabaikan kebenaran mereka karena mereka percaya bahwa mereka tidak akan mampu menahannya. Tetapi yang sebenarnya tidak mereka tahan adalah terus melarikan diri, karena itu melelahkan.
Penghindaran yang konstan itu menghabiskan lebih banyak energi daripada menghadapi apa yang menyakitkan. Dan kamu tahu itu. Kamu tahu bahwa kamu telah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak cocok, bahwa seberapa pun kamu maju, ada sesuatu di dalam dirimu yang menarik ke belakang. Itu adalah bagian yang meminta untuk didengar, yang diam-diam berteriak. Lihatlah aku, disinilah perubahan dimulai. Terapis penerimaan dan komitmen, ACT, menjelaskan dengan jelas. Semakin kamu berusaha menghindari rasa sakit, semakin kamu memperkuatnya. Tetapi ketika kamu menerimanya, kamu melaluinya, dan saat melaluinya, kamu mengubahnya. Kamu mengubahnya menjadi kebijaksanaan, menjadi arah, menjadi bahan bakar untuk versi dirimu yang lebih sadar. Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban, hanya keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang benar. Apa yang kamu hindari? Bagian mana dari dirimu yang perlu dilihat tanpa penilaian? Percakapan apa yang kamu tolak untuk dilakukan? Kebenaran apa yang kamu ulangi untuk tidak berubah? Jangan jawab dengan cepat, rasakan, tulis, dan ketika kamu sudah jelas, putuskan apa yang akan kamu lakukan dengannya. Karena kesadaran tanpa tindakan tidak mengubah apapun, tetapi kesadaran dengan tindakan mengubah segalanya. Stoikisme telah mengajarkannya selama berabad-abad. Seneca berkata bahwa tidak ada angin yang menguntungkan bagi siapapun yang tidak tahu kemana dia pergi. Tetapi, bagaimana kamu akan mengetahui arahmu jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat di mana kamu berdiri? Para Stoik berlatih introspeksi harian bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kompas. Mereka melihat diri mereka tanpa filter. Mereka bertanya apa yang telah mereka lakukan dengan baik, apa yang bisa mereka lakukan lebih baik, dan bagian mana dari karakter mereka yang perlu diperkuat. Bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk tumbuh dengan kejelasan. Lakukan hal yang sama pada dirimu. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk melihat dirimu tanpa hiasan. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mendengarkan dirimu. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk memahami dirimu. Karena semakin kamu mengenal dirimu, semakin banyak kekuatan yang kamu miliki atas hidupmu, dan semakin banyak yang kamu hadapi, semakin sedikit yang mengendalikan apa yang sebelumnya kamu hindari. Hari ini adalah waktu yang baik untuk memulai. Lihatlah dirimu dengan jujur, tanpa rasa takut, tanpa topeng, dan ingat. Apa yang kamu lihat tidak mendefinisikanmu, itu mengarahkanmu. Kamu tidak rusak, kamu sedang terbangun. Dan dalam kebangkitan itu ada ketidaknyamanan, ya, tetapi juga kebebasan yang sangat besar. Kebebasan untuk membangun dirimu dari yang nyata, bukan dari fantasi. Dan ketika kamu memilih kebenaran, bahkan jika menyakitkan, pertumbuhan sudah dimulai. Pelajaran 14. Tubuhmu adalah mesin pikiranmu. Jika kamu mengabaikannya, semuanya akan runtuh. Pikiranmu tidak dapat berfungsi jika tubuhmu lelah. Fokusmu tidak dapat bertahan jika apa yang kamu makan membuatmu mengantuk. Motivasi kamu hancur ketika kamu tidak tidur dengan baik. Ketika kamu telah berhari-hari tidak bergerak. Ketika tubuhmu meminta bantuan dan kamu mengabaikannya. Kamu tidak dapat membangun kehidupan yang kuat dalam tubuh yang diabaikan. Dan meskipun kamu tidak selalu melihatnya, setiap keputusan fisik yang kamu buat berdampak langsung pada disiplinmu, kejelasan mentalmu, dan energimu untuk bertindak. Merawat tubuhmu bukanlah masalah estetika, itu adalah masalah kekuatan pribadi, karena ketika kamu kuat secara fisik, kamu lebih stabil secara emosional. Ketika kamu memberi makan dirimu dengan kesadaran, pikiranmu merasa ringan. Ketika kamu tidur dengan kualitas, pikiranmu mengalir dengan lebih baik. Semuanya terhubung. Energi kamu tidak muncul dari ketiadaan. Itu diciptakan, dipertahankan, dan diperbanyak melalui kebiasaan tubuhmu. Dan jika kamu tidak mengurusnya, kamu secara diam-diam merusak dirimu. Banyak orang ingin mengubah hidup mereka, tetapi tidak ingin bergerak dari sofa. Mereka ingin kejelasan, tetapi terus makan apa yang membuat mereka mengantuk. Mereka ingin fokus, tetapi tidur larut malam. Dan kemudian mereka bertanya,
Mengapa mereka tidak bisa maju? Jawabannya sederhana. Tubuhmu tidak dalam kondisi untuk mendukung perubahan yang kamu inginkan, dan jika kamu tidak memperlakukannya sebagai sekutu, itu akan menjadi rintangan yang konstan. Kamu tidak perlu menjadi atlet, kamu tidak perlu diet sempurna atau rutinitas yang kaku. Kamu hanya perlu kesadaran dan konsistensi. Sedikit gerakan setiap hari, makanan yang memberi nutrisi, bukan yang membuat meradang. Jam tidur yang nyata tanpa gangguan teknologi tepat sebelum tidur. Dan yang terpenting, mendengarkan tubuhmu secara aktif. Bagaimana rasanya? Apa yang dibutuhkannya? Apa yang sebenarnya kamu berikan padanya? Tubuhmu adalah kendaraannya, adalah dasar kehadiranmu, adalah alat melalui mana kamu hidup, memutuskan, menciptakan, dan berhubungan. Jika tubuhmu lambat, kamu juga lambat. Jika tubuhmu stres, kamu juga reaktif. Jika tubuhmu tidak seimbang, pikiranmu juga demikian. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kendali adalah kembali ke dasar. Bergerak, beristirahat, memberi nutrisi. Stoikisme, meskipun sering kita kaitkan dengan pikiran, juga memahami hubungan ini. Seneca berkata bahwa pikiran yang sehat memerlukan tubuh yang terdisiplin, bukan karena kesombongan, tetapi karena jika kamu ingin menghadapi kehidupan dengan keteguhan, kamu memerlukan tubuh yang mendukung karaktermu. Tubuh yang bukan beban, tetapi dasar. Dan itu dibangun setiap hari dengan tindakan sederhana, tetapi kuat. Jadikanlah mudah untuk memulai. Berjalanlah 10 menit sehari jika kamu tidak terbiasa bergerak. Minumlah lebih banyak air. Matikan telepon 1 jam sebelum tidur. Pilih makanan yang tidak membuatmu meradang. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada apa yang mengacaukan tubuhmu, karena itu juga mengacaukan pikiranmu. Dan ingat bahwa disiplin tubuhmu memperkuat disiplin emosionalmu. Setiap kali kamu memilih apa yang memperkuatmu, kamu mengirimkan sinyal. Aku berkomitmen padaku. Energi kamu lebih bergantung pada kebiasaanmu daripada pada motivasimu. Jika kamu menunggu untuk merasa termotivasi untuk merawat dirimu, kamu tidak akan pernah memulainya. Tetapi jika kamu menjadikan merawat tubuhmu sebagai alat terpentingmu, karena itu adalah, maka kamu tidak perlu banyak motivasi. Merasa baik menjadi adiktif. Memiliki kejelasan mental menjadi keadaan alaminya. Dan ketika itu terjadi, membuat keputusan baik bukan lagi perjuangan, itu menjadi cara hidup barumu. Hari ini bisa menjadi hari di mana kamu mulai memperlakukan dirimu lebih baik, di mana kamu berhenti menggunakan tubuh sebagai tempat penumpukan stres dan mulai mengubahnya menjadi saluran transformasimu. Jangan lakukan ini karena estetika, lakukan ini untuk fokusmu, untuk energimu, untuk masa depanmu. Karena jika tubuhmu merasa kuat, pikiranmu juga akan demikian. Dan ketika keduanya selaras, tidak ada tujuan yang terlalu besar untukmu. Pelajaran 15. Ceritamu tidak menentukan nasibmu kecuali kamu mempersilakannya. Kamu bukan apa yang kamu lakukan. Kamu bukan apa yang kamu izinkan. Kamu bukan kesalahan yang kamu buat atau luka yang ditinggalkan padamu. Kamu adalah orang yang memutuskan apa yang akan dilakukan dengan semua itu hari ini. Karena meskipun menyakitkan, meskipun kadang-kadang tampak bahwa masa lalu mengejarmu, kebenarannya adalah bahwa itu hanya memiliki kekuatan atasmu jika kamu memberikannya. Masa lalu sudah berlalu, tidak dapat diubah, tetapi kamu bisa mengubahnya. Dan itu adalah kekuatan sejati yang kamu miliki. Memilih untuk tidak terus mengulangi cerita yang sama. Setiap kali kamu mengidentifikasi dirimu dengan versi lamamu, kamu menghidupkan kembali bab yang seharusnya sudah kamu tutup. Kamu membaca halaman yang sama berulang kali, berharap akhir yang berbeda. Tetapi akhir berubah ketika kamu memutuskan untuk beralih halaman. Dan ya, itu bisa menakutkan karena meskipun masa lalumu menyakitkan, itu juga familiar dan kadang-kadang yang dikenal terasa lebih aman daripada yang baru. Tetapi kamu tidak datang ke sini untuk mengulangi. Kamu datang untuk berkembang. Lepaskan versi dirimu yang bertindak dari ketakutan, yang membuat keputusan dari rasa sakit, yang tinggal di tempat yang tidak dihargai.
Ucapkan terima kasih padanya karena telah membawamu sampai di sini. Karena meskipun tidak sempurna, kamu selamat, kamu belajar, dan sekarang kamu memiliki sesuatu yang sebelumnya tidak kamu miliki. Kesadaran. Dan dengan kesadaran datang kekuatan untuk merancang kembali jalurmu. Kamu tidak perlu menyangkal apa yang terjadi. Kamu tidak perlu menghapus ceritamu. Kamu hanya perlu berhenti membawanya seolah-olah itu masih mendefinisikanmu. Karena masa lalu tidak diatasi dengan mengabaikannya, tetapi dengan mengintegrasikannya, menerima apa adanya, tanpa penilaian, tanpa hukuman, mengakui bahwa kamu melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan dengan alat yang kamu miliki, dan bahwa sekarang, dengan alat baru, kamu bisa melakukan hal yang berbeda. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi, memaafkan, melepaskan, dan memberikan makna baru pada peristiwa-peristiwa menyakitkan, mengurangi stres, meningkatkan kesehatan mentalmu, dan memberikan kejelasan untuk maju. Ini bukan sihir, ini biologi. Tubuh juga sembuh ketika pikiran berhenti hidup terjebak dalam kemarin. Dan kamu layak mendapatkan penyembuhan itu, bukan untuk melupakan, tetapi untuk bisa melanjutkan. Jika ada sesuatu yang masih menyakitkan dari masa lalu, hadapilah. Jangan lari, jangan menutupinya, terimalah. Jika kamu membuat kesalahan, perbaiki jika bisa, pelajari jika tidak bisa, dan kemudian lepaskan. Kamu tidak perlu terus membawa rasa bersalah selamanya. Tidak ada yang bisa maju sambil menyeret rantai tak terlihat, dan banyak dari rantai itu ada di pikiranmu, bukan di realitas. Memahami bukanlah membenarkan, itu adalah membebaskan. Itu adalah berhenti menjadi sandera emosional dari sesuatu yang sudah tidak ada. Karena setiap kali kamu menghidupkan kembali masa lalu dengan kepahitan, kamu membiarkannya hidup di dalam dirimu. Tetapi ketika kamu melihatnya dengan kasih sayang dan membiarkannya pergi, sesuatu di dalam dirimu terunlock. Dan ruang baru itu subur. Itu adalah tempat di mana versi baru dirimu bisa berkembang. Kamu tidak ditakdirkan untuk mengulangi apa yang terjadi padamu. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli seberapa hancur kamu merasa. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan hari ini dengan cerita itu. Kamu bisa menggunakannya sebagai alasan atau sebagai dorongan. Kamu bisa berkata, "Aku seperti ini karena aku tumbuh seperti ini." Atau kamu bisa berkata, "Aku bisa menjadi siapa yang aku putuskan untuk menjadi." Semuanya dimulai dengan sebuah pilihan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa masa lalu tidak berada di bawah kendali kita. Hanya interpretasi dan tindakan kita saat ini yang berada di bawah kendali kita.